Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Pertama dengan NIM 2434043 akan memberikan cara-cara penginstalasian EDDC serta penggunaannya untuk mencari nomor klasifikasi pada judul EDDC yang ada di bawah ini, serta pemeriksaan apakah betulkah nomor klasifikasinya sesuai dengan yang ada di EDDC 4 kolom. Sebelum kita menggunakan EDDC, kita harus menginstalasinya terlebih dahulu, dan kebetulan saya sudah ada filenya di sini. Buat yang mau filenya, nanti tekan yang ada di deskripsi. Setelah terinstall, kita tekan ini, lalu tekan ini 2 kali dan tekan ini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, memang agak sedikit lambat karena filenya lumayan besar. Selesai, kita yes. Nanti akan seperti ini. Tekan next. Di sini tekan add save. Lalu passwordnya. Nah, untuk passwordnya bisa dilihat di sini. Terus scroll ke kanan. Nah, passwordnya adalah damai. Boleh di copy paste atau boleh diingat-ingat saja. Tekan ini lagi buat damai atau copy paste saja seperti tadi. Nah, karena saya sudah menginstalasinya, jadi saya tidak akan instalasi lagi. Nah, saya akan langsung masuk ke EDDC saya yang ada di sini. Nah, di sini satu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari nomor klasifikasi yang ada sesuai dengan judul buku tersebut. Nah, buku pertama adalah pengantar bimbingan dan konseling. Kita untuk pengantar bimbingan dan konseling, kita coba ketik di EDDC-nya bimbingan dan konseling. Nah, sini tampil dua yang ada bimbingan konselingnya. Kita coba di 370. Tekannya saja. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau bimbingan konseling itu ada di 371.4. dan bisa sebut di kode kelas 371 tabel 4. Nah, yang kita lihat kan di sini kelasnya ini, nomor ini membahas tentang bimbingan siswa, penyuluhan dan konseling sekolah. Jadi kita tulis di sini 371.4. Berikutnya adalah manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu kan masuknya ke kurikulum itu masukkan ke pendidikan, jadi kita tulis saja kurikulum biar subjeknya. Nah, masukkan masih sama sini pendidikan. Nah, kita lihat dulu manajemen pendidikan adanya di mana, dan itu ada di 370 di 371 ya kan. Soalnya kan manajemen itu kan bisa disebut juga membuat kebijakan gitu. Jadi bisa dibilang masuknya ke 371. Di sini. Kalau mau ragu kita cek dulu. Ya, maksudnya ke 371. Kelas 371. Berikutnya adalah teori ekonomi mikro. Nah, di sini kita ketik saja ekonomi sebagai subjek di bagian search. Nah, sini banyak kan kelas-kelas yang topik membahas tentang ekonomi. Kita tekan yang paling atas karena ini memang 330 sampai 339 itu memang khusus untuk ilmu ekonomi. Scroll ke bawah, cari ekonomi mikro. Dan ekonomi mikro ada di ini ada ekonomi mikro, maka nomor klasifikasinya adalah 338.5. Berikutnya adalah pengantar hukum internasional. Pengantar hukum internasional berarti maksudnya ke subjeknya hukum. 340 sampai 349 ilmu hukum. Nah,
terus kita cari hukum internasional. Nah, ketemu langsung 341 hukum internasional dengan pengantar. Kenapa tidak 341.1? Karena ini sumber hukum, bukan pengantar, jadi lebih cocoknya ke 341. Kita tulis 341. Berikutnya economy of education. Nah, di sini tergantung perspektif kita masing-masing, kita mau subjeknya ekonomi atau edukasi atau pendidikan. Nah, menurut saya ini lebih condong ke ekonomi karena membahas tentang ilmu ekonomi. Jadi kita tulis ekonomi lagi di sini sebagai subjek. Nah, ya ilmu ekonomi berarti 330. Nah, setelah kita temukan semua ini, kita akan mengecek di sifat volume untuk memastikannya, dan saya akan pergi mengambil isinya sebentar, jadi harap ditunggu. I said, wait a minute, wait a minute. Wait. Baiklah, sekarang saya sudah di perpustakaan dan sudah mengambil DDC karena kebanyakan di nomor klasifikasinya ada di 300, jadi saya hanya mengambil volume 2 yang kode klasifikasinya dari 0 sampai 600. Nah, untuk pertama adalah pengantar bimbingan dan konseling. Di sini kan maksudnya kan ke 371 tabel 4. Nah, terus kita lihat di sini apakah masuk kah 41. Nah, ini 41, kita lihat di tabel 4. Nah, bisa dilihat di sini bimbingan konseling siswa masuknya ke 371.4. Nah, selanjutnya untuk manajemen kurikulum ada di 371. Jadi kita balik sedikit. Nah, di sini 371 membahas tentang aktivitas sekolah. Jadi bisa dibilang masuknya ke manajemen karena kelas di sini ada sistem gitu kan. Lalu berikutnya ada teori ekonomi mikro, maksudnya ke 338.5 atau tabel 5. Kita buka, kita cari kelas 338. Mana? Nah, di sini bisa dilihat itu ada kelas ini membahas tentang ekonomi mikro, jadi termasuk ke teori ekonomi mikro, maka betul 338.5. Selanjutnya adalah pengantar hukum internasional, berada di 341. Nah, ini membahas tentang ilmu hukum. Yang kita cari di sini kelas internasional, hukum internasional. Hukum internasional terdapat di 341. Oh ya, ini kelas ini membahas tentang international law atau hukum internasional. Dia masuknya ke kelas 341. Selanjutnya yang terakhir adalah ekonomi of education atau pendidikan ekonomi. Karena di sini saya lebih memilih subjeknya ekonomi karena membahas tentang ilmu ekonomi, maka dia masuknya ke kelas 330. Lalu kita lihat kelas 330. Nah, di sini ekonomi. Bagian sini membahas tentang apa itu ekonomi, cara penggunaan ekonomi dan manajemen dan sebagainya. Jadi ini termasuk ke ekonomi education. Sekian
yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.